Sebagai bangsa Indonesia, sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa Indonesia merdeka setelah dibacakannya teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Tapi, tahukah kalian semua bagaimana sih detik-detik proklamasi terjadi? Jika kalian ingin tahu, tonton video ini sampai habis ya. Di rumah Bung Hatta, Syahrir sudah menunggu Bung Hatta. Bung Hatta baru pulang dari Saigon. Mari masuk. Jepang telah menyerah. Karena itu saya minta Bung Karno dan Bung Hatta dapat memproklamasikan Indonesia. Belum bisa, perlu saya bicarakan dulu dengan Bung Karno. Karena ini merupakan tugas kami. Proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dulu dibicarakan dengan PPKI. Di rumah Bung Karno, tanggal 15 Agustus 1945 sekitar jam 21 waktu Indonesia Barat, datang Wikana dan Darwis ke rumah Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Kami sudah mencari Bung Karno. Silakan masuk. Begini, Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tolong proklamasikan Indonesia segera malam ini juga. Paling lambat besok tanggal 16 Agustus 1945. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan Indonesia, maka besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini, gue orang punya saya. Setelah saya ke pojok itu, sudahi nyawa saya malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok. Saya tidak bisa lepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Karena gagal memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia, para pemuda malam itu sekitar pukul 24 tanggal 15 Agustus 1945 mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Sodangko Singgi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Mohatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung, sekarang ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut saja. Baik, tapi saya minta Bung Karno harus ikut. Siap. Ada apa? Bung, sekarang ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Jakarta tidak aman. Baik, tetapi Bung Hatta harus ikut. Sudah siap. Mari, Bung. Bung Karno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih usia 8 bulan diajak serta. Di depan rumah sudah menunggu mobil yang di dalam mobil sudah ada Bung Hatta. Mobil rombongan Bung Karno dan para pemuda itu bergerak ke arah timur menuju Jatinegara dan terus ke timur dan akhirnya sampai di Kecamatan Rengas Dengklok. Sehari di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda belum berhasil memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah
kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana. Terjadilah dialog antara Subeno selaku komandan peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Subarjo. Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin, sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota badan untuk persiapan kemerdekaan rapat kilat. Itu pun membutuhkan banyak waktu. Kami khawatir bekerja semalaman untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Berusaha sekuat tenaga saya agar dapat selesai jam 6 pagi. Bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi, jaminannya saya. Saya yang bertanggung jawab, tembak matilah saya. Dengan jaminan itu, maka Sodanko Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Subarjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno kemudian mengantar pulang Fatmawati dengan putranya Guntur, dan bersama rombongan Soekarno langsung pergi ke rumah Maeda. Oleh Maeda, Soekarno dan Hatta diantar ke kediaman Nismura. Tuan Nismura, kami minta izin untuk mengadakan rapat PPKI untuk persiapan pelaksanaan kemerdekaan. Oh, tentu tidak bisa, Tuan. Kami sudah mendapatkan mandat dari Sekutu agar tidak terjadi perubahan pada status quo di Indonesia. Baik, kalau begitu kemerdekaan Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami orang Indonesia, lepas dari tanggung jawab Jepang. Rombongan Soekarno kembali ke rumah Maeda untuk rapat kilat merumuskan teks proklamasi. Di rumah Maeda dilakukan perumusan teks proklamasi. Di ruang makan rumah Maeda berlangsung pertemuan penting untuk merumuskan teks proklamasi. Di dalam ruangan itu ada Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo, disaksikan Sukarni, Sudiro, dan BM Diah. Mana kertas? Ini, Bung. Proklamasi. Bagaimana bunyi kalimat pertama dalam Piagam Jakarta? Kita agak lupa. Kita tidak bawa dokumennya, tetapi dengan isinya kira-kira demikian. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu kurang rasional. Harus ditambah langkah-langkah yang menunjukkan pengambil kekuasaan. Bagaimana tambahannya? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat, Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Mohatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni diterima dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Suhud mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar atau tidak standar. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah: pertama, pembacaan teks proklamasi; kedua, pengibaran bendera merah putih; dan ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan DR Muwardi dari keamanan.
Hari Jumat Legi, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Mohatta keluar ke Serambi depan diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Mohatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo setingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baiklah, setelah melihat video tadi, pasti kalian sudah tidak bingung lagi kan bagaimana detik-detik proklamasi terjadi. Jadi, jika kalian diberi pertanyaan oleh guru kalian atau orang-orang di sekitar kalian, kalian pasti sudah bisa menjawabnya. Baiklah, walaupun video kami banyak kurangnya, semoga bermanfaat untuk kalian.